Yang kelima dari afatul lisan, bahaya lisan, adalah khusumah, poropatu, atau bersengketa. Ini juga tercela. Jadi perlu digarisbawahi lagi, mirot, bantah, itu memperlihatkan cacatnya omongan orang. Memang sengaja menjatuhkan orang lain, melihatkan kepandaian kita. Kalau jidal itu mendebat pendapat atau faham orang lain, sasarannya beda. Lah khusumah yang ketiga itu sengketa. Untuk apa? Merebut hak atau harta. Dengan perbedaan ini, khusumah, ya, bersengketa itu ada kalanya ibtidaan, kita yang memunculkan dulu. Misalnya kita melakukan sengketa, kita inisiatornya, pemicunya bisa. Atau kita membela diri, mempertahankan hak, nah itu bertahan, defensif. Kalau tadi ofensif, ini defensif, bertahan, bisa. Jadi khusumah bisa ibtidaan, berinisiasinya kita yang memulai, bisa kita hanya membela diri. Tapi kalau mirok tadi yang pertama, itu pasti sebagai penentangan ucapan orang lain, bantah orang lain. Namanya bantah, tentu ada yang dibantah. Tapi kalau khusumah, itu kita bisa yang memulai, bisa juga kita yang membela diri. Yes. Inna abghadar rijal ilallah al-alatul khasmi, orang yang suka mendebat, musuh sidik-sidik, nuntut haknya orang lain, itu abghadur rijal ilallah. Barang siapa yang berdebat tanpa menggunakan ilmu, maka dia dimurkai Allah sampai dia menghentikannya. Mana yang perlu digarisbawahi? Ini cerita ini Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah tanya lewat, saya ketemu Ibnu Qutaibah, ketemu Bisri. Ibnu Qutaibah cerita ketemu dengan Imam Bisri bin Abdullah bin Abi Bakrah. Kiai Bisri tanya, Ibnu Qutaibah, kamu kok kesini, ke pengadilan maksudnya, ada apa? Oh, saya punya sengketa dengan misanan saya, anak paman saya. Terus Kiai Bisri, ini si sufi kita ini, menasihati, sudah saya bilangin dulu gini, bapak sampean dulu itu punya jasa kepada saya. Nah, sekarang saya ingin membalas melalui kamu. Neng siapa ingatkan? Nah, maksudnya jasanya itu apa? Wala adya wala asghara minal khusumah. Nang sampai saya ingatkan dulu, tidak ada yang lebih cepat menghilangkan agama, merendahkan martabat, menghilangkan kenikmatan, kenyamanan, mengganggu hati. Tidak ada yang mengganggu itu semua yang melebihi dari sengketa. Jadi orang kalau sudah sengketa, itu agamanya jadi merosot, harga dirinya juga tercemar, hidupnya tidak nyaman, hatinya gelisah. Begitu ya. Kalau begitu ya sudah, saya pulang saja. Lah terus orang yang digugat khasem itu tadi, loh mas jare arep gugat, kenapa ndak jadi? Yo ndak jadi. Nah kan gak situ kan,
Iya, memang haknya ini milik saya. Jadi sampai kesini itu hanya mengada-ngada saja. Oh ini hak-hak saya kok gitu. Kalau sampai ingin menggugat itu, dijawab Ibnu Qutaibah, ndaklah, gengsi saya ngurusi gini. Saya tidak akan menjatuhkan ke agama, diri kehormatan saya untuk ngurusi. Ya sudah, ini ambil saja wis. Tidak saya tuntut lagi. Meskipun ini saya benar. Gitu. Jadi apa kisah ini? Ini Imam Bishr menasihati Ibnu Qutaibah yang sudah berangkat di pengadilan terus mundur sampai di sini karo musuhe pihak yang tergugat. Tuh. Ya memang begitu. Mengalahkan isin orang kalau debat itu mundur yo isin, maju itu yo. Itu. Fa'in qulta. Loh, ini kemudian memunculkan pertanyaan. Lah kalau setiap orang disuruh mengalah, tidak boleh khusumah, tidak boleh gugat menggugat. Wah, jadi korban semena-mena terus kita. Fa'in qulta.